Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan Papa dan El. Hari ini Papa dan El akan membagikan firman Tuhan dengan judul Waktu Tuhan Bukanlah Waktu Kita, yang terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 8-9 yang berbunyi, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah prinsip fundamental dalam iman Kristen, yaitu waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Sebuah pernyataan yang sederhana namun memiliki implikasi yang mendalam bagi setiap aspek kehidupan kita sebagai orang percaya. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang serba instan ini, di mana kita terbiasa dengan kepuasan dan jawaban yang cepat, konsep waktu Tuhan seringkali menjadi suatu ketidakpahaman, bahkan kekecewaan. Namun melalui firman Tuhan, kita diajak untuk memiliki perspektif yang lebih luas, yaitu perspektif ilahi tentang waktu. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk bersama-sama merenungkan mengapa waktu Tuhan seringkali terasa berbeda dengan waktu yang kita harapkan. Yang pertama adalah keterbatasan perspektif manusia. Sebagai manusia, kita terikat oleh ruang dan waktu. Kita melihat kehidupan kita dalam garis lurus, dari masa lalu ke masa kini dan menuju masa depan yang belum kita ketahui. Kita memiliki rencana, target, dan tenggat waktu. Ketika Tuhan tidak bertindak sesuai dengan jadwal yang kita buat, kita cenderung merasa cemas, frustasi, dan bahkan berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Namun Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan berada di luar batasan waktu. Mazmur 90 ayat 4 mengatakan, "Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam." Bagi Tuhan, rentang waktu yang kita anggap lama hanyalah sekejap mata. Dia melihat keseluruhan sejarah dari awal sampai akhir dalam suatu pandangan yang sempurna. Ketika kita berdoa untuk sesuatu dan jawaban tidak datang secepat yang kita harapkan, seringkali kita hanya memiliki sebagian kecil dari gambar yang lebih besar. Kita tidak mengetahui rencana Tuhan secara keseluruhan, dan kita tidak memahami bagaimana penundaan itu mungkin menjadi bagian penting dari rencananya yang sempurna. Yang kedua adalah hikmat dan kedaulatan Tuhan. Waktu Tuhan selalu sempurna karena Dia adalah Allah yang maha bijaksana dan maha berdaulat. Dia tahu persis apa yang baik bagi kita dan kapan waktu yang tepat untuk memberikannya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tuhan melihat jauh melampaui apa yang kita bisa lihat. Dia mempertimbangkan segala faktor termasuk kesiapan hati kita. Dampak jangka panjang dari jawaban doa kita, bagaimana hal itu akan selaras dengan rencananya dan lebih besar. Terkadang penundaan adalah bentuk perlindungan Tuhan. Mungkin apa yang kita minta saat ini akan membawa dampak buruk di kemudian hari. Atau mungkin kita belum siap untuk melihat dan menerima berkat yang akan Dia berikan. Yang ketiga adalah pembentukan karakter melalui penantian. Masa penantian bukanlah waktu yang sia-sia. Seringkali justru di saat itulah Tuhan sedang bekerja paling aktif dalam hidup kita. Membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kesabaran, ketekunan, iman, dan ketergantungan kepada Tuhan adalah kualitas-kualitas rohani yang seringkali diproses dan dimatangkan melalui penantian. Ingatlah kisah Yusuf. Ia harus mengalami pengkhianatan, perbudakan, dan penjara selama bertahun-tahun sebelum akhirnya ia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Dalam masa penantian yang panjang dan sulit, Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk peran yang besar dan mulia. Demikian juga dengan kita, masa penantian bisa menjadi sekolah kehidupan rohani di mana kita belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan dan menghargai waktunya. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya untuk merespon waktu Tuhan? Yang pertama adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dasar dari segala respon kita adalah kepercayaan yang teguh kepada Tuhan.
Kita harus yakin bahwa Dia adalah Allah yang baik, yang memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Kita harus percaya waktunya adalah waktu yang sempurna, meskipun kita tidak selalu memahaminya. Yang kedua adalah berdoa dengan tekun dan sabar. Jangan pernah berhenti berdoa dan membawa pergumulan serta kerinduan hati kita kepada Tuhan. Namun, dalam doa kita, mari kita juga belajar untuk bersabar dan menyerahkan hasilnya kepada kehendak Tuhan. Ingatlah kisah dalam Lukas 18 tentang perumpamaan seorang janda yang terus-menerus meminta keadilan pada hakim yang lalim. Ketekunannya akhirnya membuahkan hasil. Yang ketiga adalah tetap setia melakukan bagian kita. Sementara kita menantikan waktu Tuhan, kita tidak boleh menjadi pasif atau berhenti melakukan apa yang benar. Tuhan tetap memanggil kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya, melayani sesama, dan mengembangkan talenta yang Dia berikan. Kesetiaan kita dalam hal-hal kecil akan mempersiapkan kita untuk tanggung jawab yang lebih besar di kemudian hari. Yang keempat adalah belajar dari firman Tuhan dan pengalaman orang lain. Alkitab penuh dengan kisah-kisah tentang orang-orang yang harus menantikan waktu Tuhan. Belajarlah dari kesabaran Abraham, ketekunan Musa, dan iman Daud. Dengarkan juga kesaksian saudara-saudara seiman yang telah mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam waktunya yang sempurna. Dan yang kelima adalah bersyukur dalam segala keadaan. Bahkan dalam masa penantian kita diajak untuk tetap bersyukur. Roma 8 ayat 28 mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita merangkul kebenaran yang membebaskan ini. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Ini bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kerinduan dan doa-doa kita, justru sebaliknya. Karena kasih dan hikmat-Nya yang tak terbatas, Dia bekerja dalam waktunya yang sempurna untuk kebaikan kita dan kemuliaan nama-Nya. Biarlah kita belajar untuk melepaskan kendali atas waktu dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kita mengisi masa penantian kita dengan iman, doa, kesetiaan, dan ucapan syukur. Karena kita percaya bahwa pada akhirnya kita akan melihat bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk memiliki hati yang sabar dan penuh pengharapan dalam menantikan waktu Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih, demikian firman dari Papa dan El untuk hari ini. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.